Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali sama Pak Toto ya pada channel edukasi pembelajaran online pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 4. Kita akan fokus membahas tentang kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Mari kita simak pembelajaran berikut. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya, biasanya dikelola sendiri. Contohnya usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang B, perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kemudian contoh yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Dan contoh berikutnya adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Yang kedua adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang secara bersama untuk memperoleh keuntungan. Contohnya firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh seorang, dua, atau pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal atau dengan yang lain. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Kemudian contoh berikutnya dari usaha yang dikelola oleh kelompok adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian berikutnya adalah usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau viral. Kemudian yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah koperasi usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bentuk koperasi di Indonesia antara lain
koperasi konsumsi, koperasi simpan jasa, dan koperasi produksi serta serba usaha. Nah, demikian penjelasan tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri maupun kelompok. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.